Kita masuk ke dalam sekarang, dalam diri kita, diri orang-orang yang sakit. Mari kita pahami emosinya orang sakit. Ini kita pernah sakit, teman kita juga pernah sakit, mungkin di antara keluarga kita juga pernah sakit sehingga terpaksa kita mendampingi atau ngopeni orang sakit. Ada baiknya kita pahami respon-respon emosinya, biar kita saat melayani mereka lebih bisa memahami. Yang pertama, orang sakit itu biasanya ada unsur fear, takut. Dan ada juga unsur anxiety. Anxiety itu cemas. Ini ada beda ya antara fear dan anxiety. Fear itu takut, anxiety itu cemas. Takut itu terhadap sesuatu yang nyata di depan kita. Itu takut. Kalau anxiety, cemas itu terhadap sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Makanya ada penyakit yang namanya gejala kecemasan. Gejala kecemasan ini semacam psikosomatis. Orang-orang yang cemas, sakit cemas ini mungkin orang yang misalnya ya kita habis layat, ada tetangga kita meninggal karena misalnya serangan jantung atau kena stroke. Nah itu kalau kita terpengaruh oleh tetangga kita yang meninggal itu kadang-kadang memunculkan kecemasan. Mungkin nanti waktu pulang dada kita berdebar-debar sedikit saja, kita sudah panik. Wah ini jangan-jangan kena jantung ini. Kepala kita pusing sedikit saja kita, wah jangan-jangan ini stroke ini. Itu kalau ke dokter dicek tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kita merasa kayak orang kena serangan jantung. Nah itu kalau di kajian kedokteran termasuk psikosomatis sering disebut anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Bisa jadi penyakit. Meskipun awalnya hanya cemas. Kadang-kadang ini tidak cuma karena tetangga meninggal, karena kita rajin baca-baca tentang kesehatan. Ada apa sedikit di tubuh kita takut. Kaki kita kesemutan sedikit saja. Waduh, ini jangan-jangan gejala stroke ini kok kesemutan. Kemudian apalah dan seterusnya. Itu namanya anxiety. Cemas tentang apa yang terjadi, yang akan datang. Kalau kita punya tetangga, punya teman sedang sakit, jangan ditakut-takuti biar dia tidak cemas. Jadi fear itu kalau sakit tentang sesuatu yang nyata, spesifik. Mas, nanti sampean diinjeksi, rasanya agak sakit sedikit ya, karena itu kan jarum ditusukkan. Terus ya, aduh takut saya dok, itu takut. Jelas yang ditakuti apa, tentang apa. Kalau anxiety tadi tidak jelas. Biasanya terjadi jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti itu. Itu kan tidak jelas. Kalau takut jarum tadi kan jelas. Itu bedanya fear sama anxiety. Aku kok muntah terus ya? Aku takut nanti dehidrasi ini. Itu fear. Kalau anxiety itu seperti tadi, tidak jelas. Itu tadi mau takut apa? Cemas yang tidak ada alasannya. Nah, itu anxiety. Orang sakit itu pasti ada fear, ada anxiety. Kita yang mendampingi, yang harus membesarkan hatinya, menenangkannya kalau memang sedang fear atau anxiety. Kemudian yang ketiga, orang sakit ya karena banyak keterbatasan, kelemahan, biasanya over dependence. Kalau dependent pasti ya tergantung sama orang lain, makan minta disuap, kadang ke kamar mandi harus dituntun, ditemani, itu dependent. Ada kalanya sampai ke over dependent. Over dependent itu ketergantungan. Ya bahasa lugasnya menjadi manja.
Jadi apa-apa pingin dilayani, mentang-mentang sedang sakit. Nah ini dimaklumi karena itu respon emosinya orang sakit. Kita yang harus mengelola. Kadang-kadang memang ingin dimanja, ya kita layani secukupnya. Jangan sampai nanti ketergantungannya jadi akut, jadi menyusahkan setelah dia nanti sembuh. Tapi selama dia sakit ya memang harus dilayani. Pokoknya kita yang sedang mendampingi saudara-saudara kita yang sedang sakit ya memang dituntut kesabaran. Kadang-kadang juga ketegasan biar tidak over dependence, serba ketergantungan. Kayak kita zaman sakit kecil dulu, kadang-kadang kan kita ngerti kalau kita sakit itu apa-apa yang kita minta dituruti sama orang tua. Sehingga waktu sakit biasanya kita manjanya luar biasa. Kita minta semua yang waktu sehat kita inginkan dan kemungkinan tidak dituruti. Kita mintanya waktu sakit. Atau jangan-jangan kita pura-pura sakit biar dituruti kalau minta sesuatu. Nah itu harus hati-hati dengan respon emosi. Orang tua pasti ngerti lah cara membaca kita, bagaimana merespon kemanjaan kita waktu sakit. Itu over dependence. Ada juga respon emosinya orang sakit, yaitu marah dan hostility, hostile itu benci. Orang sakit itu biasanya marah-marah karena dia merasa sedang lemah, merasa tak berdaya, merasa ada masalah. Itu kadang-kadang ekspresi keluarnya marah. Nyambung sama bawahnya itu rewel. Nah ya, saya tidak tahu bahasa Inggris rewel itu apa, ya tak tulis rewel aja di situ. Marah dan rewel. Habis minta apa diberi, terus tidak mau, ganti minta yang lain lagi, itu rewel. Ya kita maklumi karena memang situasinya sedang sakit beliau. Marah itu harus kita mampu menampung kemarahan mereka karena mereka sedang merasa lemah, sedang merasa tak berdaya, sedang merasa tidak enak, sedang merasa kesakitan dan lain sebagainya. Kadang-kadang keluarnya dalam bentuk kemarahan dan juga kerewelan. Ada yang regresi. Regresi ini menarik diri. Apa menarik diri itu? Jadi tidak pede, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak penting lagi, merasa dirinya sudah mau mati. Itu biasanya terus dia menarik diri. Diajak ngomong tidak mau. Ada tamu ingin ketemu dia tidak mau. Pokoknya regresi, dia ingin menarik diri, merasa dirinya tidak penting, merasa dirinya tidak ada gunanya. Itu regresi. Kitalah yang mendampingi mereka, yang membersamai mereka, harus sabar, kemudian menyingkirkan semua hal-hal negatif yang ada di pikiran mereka. Ya harus pelan-pelan, karena memang kondisinya sedang sakit. Jadi ini, slide ini menurut saya penting untuk kita yang sedang sakit memahami diri maupun teman-teman yang kebetulan punya keluarga, punya tetangga, punya teman sedang sakit dan kita punya sedikit atau banyak tanggung jawab, kewajiban untuk melayani mereka. Bagi yang sedang sakit, mungkin jadi bahan refleksi bahwa dalam dirimu yang sakit kadang-kadang muncul emosi, ketakutan, muncul kecemasan, muncul kemanjaan, kerewelan, kemarahan. Ayo dimaklumi, syukur-syukur bisa diatasi sehingga tidak sangat menyusahkan orang yang melayani kita. Jadi ini pentingnya kita memahami emosi-emosi orang yang sedang sakit. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini positif, harapan. Ada orang sakit itu yang memang cara berpikirnya positif. Dia penuh harapan, insya Allah nanti sembuh. Kalau sudah sembuh, nanti bisa kembali seperti sedia kala. Tidak lama lagi pasti sembuh, pasti ada obatnya. Ini harapan.
Kalau orang yang si sakit ini sudah mampu mengembangkan cara berpikir positif, penuh harapan, kita yang mendampingi tinggal membantu, menguatkan, menghidupkan terus agar harapan ini tetap ada.